you can see me brilhando no passado eu grito. You can say that let's go. Penyerang Persib Bandung, David Da Silva mulai menemukan ketajamannya. Pemain asal Brasil tersebut berhasil mencetak gol ke gawang Lion City Sailors di Liga Champions Asia 2 pada Kamis lalu. David Da Silva mencetak gol melalui sundulannya di menit ke-82. Gol tersebut sekaligus membantu skuad Maung Bandung meraih kemenangan dramatis atas Lion City Sailors dengan skor akhir 2-3. Gol ini sangat berarti bagi David Da Silva yang sebelumnya sempat menderita cedera cukup serius sehingga harus menepi beberapa pekan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai hal normal ketika striker yang sudah lama menderita cedera merasa khawatir cedera menimpanya kembali. Namun, dengan kehadiran fisioterapis Geraldo Santos membuat David Da Silva lebih percaya diri. Bojan mengatakan bahwa saat ini kondisi fisik David Da Silva belum sepenuhnya prima. Makanya, Bojan menyimpan David di bangku cadangan dan baru diturunkan pada menit 66 menggantikan Deddy Kusnandar. Mengenai David, hal normal ketika striker yang lama menderita cedera dan saat kembali dia masih belum menemukan sentuhannya dan masih berpikir cedera itu akan menimpanya lagi. Tapi saya rasa hadirnya sosok fisioterapis baru yang saya bawa, yang berasal dari Brasil, membuatnya bisa lebih percaya diri. Memang dia belum bugar sepenuhnya, karena itu saya baru memainkan dia selama 45 menit. Tapi hari ini dia di 25-30 melakukan tugasnya dengan baik, jelas Bojan Hodak. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini berharap David Da Silva bisa segera kembali ke kondisi terbaiknya. Pasalnya, ex-penyerang Persebaya Surabaya tersebut merupakan pemain penting dan jadi mesin gol Persib musim sebelumnya. Striker Persib Bandung, David Da Silva merasa situasi yang saat ini dihadapinya sebagai momen terburuk sepanjang karirnya sebagai pesepak bola profesional. David Da Silva harus kehilangan banyak kesempatan bermain setelah dia mengalami cedera di laga pekan kedua Liga 1 kontra Dewa United FC. Setelah cedera tersebut, David Da Silva lebih banyak menghabiskan waktu untuk pemulihan dan situasinya pun jadi tambah rumit karena dia juga sempat mengalami masalah kesehatan. Untuk saya, ini momen terburuk dalam karir saya. Saya tidak pernah merasakan apa yang sekarang dirasakan. Saya berjuang untuk pulih dengan banyak staf seperti Geraldo, Benny, Dr. Raffi, Alvin, semuanya membantu saya ke bentuk terbaik. Saat ini saya sedang berjuang kembali ke kondisi terbaik dan mentalitas saya sekarang fokus ke level 100%. Secepatnya saya kembali sehat sepenuhnya, 100% pulih dan saya yakin gol itu akan datang. Lalu nanti kita lihat di akhir musim berapa gol yang bisa dicetak, jelas David Da Silva. 1 gol yang dicetak David Da Silva dalam kemenangan dramatis Persib atas Lion City Sailors, tentu diharapkan akan membuatnya lebih percaya diri. Pelatih Bojan Hodak mengakui, David Da Silva belum ke level terbaik dan masih butuh waktu. Tapi dia sangat puas atas penampilan dan pengaruh dari David Da Silva di laga kontra Lion City Sailors. Kemarahan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak di tengah waktu turun minum saat melawan Lion City Sailors FC viral di media sosial. Ya, di balik kemenangan Persib atas Lion City Sailors, tersimpan amarah Bojan Hodak kepada anak-anak asuhnya yang kebobolan 2 gol di babak pertama. Momen tersebut terekam dalam unggahan YouTube Persib Bandung pada Sabtu kemarin. Dalam video itu, nampak para pemain baru selesai melakoni babak pertama dan beristirahat di ruang ganti. Bojan Hodak pun meluapkan kekecewaannya karena gagal menjaga benteng pertahanan di babak pertama. Terlebih, Persib Bandung sudah kebobolan saat waktu baru berjalan 8 menit. Bojan Hodak kemudian melempar sebuah kotak yang ada di dekatnya. Sementara, para pemain termenung menyerap ucapan dari sang pelatih. Pelatih asal Kroasia itu pun memberi instruksi kepada para pemain untuk saling membantu saat di lapangan. Bojan Hodak pun memberikan motivasi kepada para pemain agar tidak menyerah di babak kedua. Ucapan Bojan Hodak itu pun dibalas dengan tepukan dan ucapan semangat dari para pemain untuk satu sama lain. Amarah Bojan Hodak itu pun berbuah manis. Persib Bandung akhirnya bisa kembali ke ruang ganti dengan senyuman setelah memenangkan pertandingan. Ya, Tirone Del Pino menjadi penyelamat Persib Bandung dengan golnya di menit-menit akhir saat melawan Lion City Sailors. Pemain berposisi gelandang ini pun mengaku bangga dapat menyelamatkan timnya dari kekalahan.
Terlepas dari golnya yang menentukan kemenangan perdana di kompetisi Asia ini, ia menilai semua pemain mempunyai peran dan motivasi yang sama agar Persib bisa membawa oleh-oleh 3 poin ke Bandung. Di sisi lain, penggawa asal Spanyol itu mengatakan, dengan kemenangan tersebut peluang Persib untuk melaju terus ke babak selanjutnya masih terbuka. Untuk itu menurut Tirone, timnya harus tetap konsisten menampilkan permainan yang luar biasa di 2 laga terakhir ICL 2 yakni melawan Port FC dan Zhejiang FC, demi memuluskan jalan tersebut. Perasaannya, ini perasaan terbaik dalam hidup saya, mencetak gol di menit terakhir, mencetak gol untuk kemenangan, saya sangat senang. Terima kasih pada Tuhan karena saya selalu mempercayainya dan selalu bekerja keras. Semua anggota di dalam tim, rekan-rekan satu tim, staf, semuanya merupakan keluarga besar dan kami pantas mendapatkan ini. Kami kalah pada laga lainnya di menit akhir juga saat melawan Zhejiang dan Port FC. Jadi kami juga pantas untuk mendapatkan kemenangan ini. Hasil ini tentu membantu kami untuk melanjutkan ini, bersama-sama tetap tajam sebagai tim. Kali ini saya sangat senang tapi juga kelelahan, jelas Tirone Del Pino. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hoda memberikan apresiasinya terhadap ribuan bobotoh yang bertandang ke Singapura guna menyaksikan klub kebanggaannya berlaga di kompetisi AFC Champions League 2. Bojan mengungkapkan bahwa ini adalah hal yang fantastis karena Persib Bandung mendapatkan banyak support di pertandingan yang notabene jauh dari Bandung. Bojan mengungkapkan bahwa seolah tak ada jarak dengan para bobotoh karena selalu mengawal Persib dimanapun bermain. Bojan juga mengungkapkan bahwa Persib sangat beruntung memiliki supporter yang militan seperti bobotoh. Hal ini juga yang menjadi tenaga lebih tim Persib Bandung pada 15 menit akhir pertandingan yang kemudian mereka mampu mencetak 3 gol untuk melakukan comeback setelah sebelumnya tertinggal 2-0. Bahkan, 2 gol diantaranya diciptakan Persib pada 2 menit terakhir pertandingan. Menurut saya ini fantastis ketika bermain tandang dan mendapat banyak support. Seolah tidak ada jarak dengan para fans meski kami jauh dari rumah. Jadi tentu kami beruntung memiliki supporter seperti itu dan pada 10-15 menit terakhir, mereka memberikan dorongan dan memberi motivasi tambahan, ujar Bojan Hoda. Seperti yang diketahui, ribuan bobotoh memang menyambut kedatangan skuad Persib Bandung di Singapura. Meski cukup jauh, bobotoh rela datang langsung guna menambah motivasi para pemain. Hingga pada akhirnya, dukungan bobotoh tersebut nyatanya membuahkan hasil dan pulang ke Bandung dengan membawa 3 poin. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 3 pemain muda Persib Bandung untuk persiapan Piala AFF 2024. Ya, ketiganya adalah Kakang Rudianto, Roby Darwis, dan Ferdiansyah. Shin Tae-yong benar-benar akan menurunkan pemain U22 di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Sebab, Kakang, Roby, dan Ferdiansyah masih berusia di bawah 22 tahun. Pada Jumat kemarin, Persib mengumumkan ketiganya dipercaya masuk ke Timnas Indonesia lewat surat bertanda tangan Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Ya, Timnas Indonesia akan beraksi di Piala AFF 2024, pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Tim Garuda tergabung di grup B bersama Timnas Vietnam, Filipina, Myanmar dan Timnas Laos. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong telah menjelaskan bahwa Timnas Indonesia bakal berkekuatan pemain U22 untuk Piala AFF lantaran turnamen paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara itu tidak masuk kalender FIFA. Namun, Shin Tae-yong tetap berani mematok target tinggi. Arsitek berusia 54 tahun itu ingin membawa Timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2024. Shin Tae-yong berencana untuk mengadakan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali mulai 26 November 2024. Para pemain skuad Garuda bakal digeber selama 10 hari di Pulau Dewata. Memang, kami akan datang dengan pemain U22. Jadi, pastinya bisa kurang secara kemampuan ketimbang negara lain. Tetapi, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kami bisa bermain hingga final. Kemampuan kami ya segitu, tapi sudah berkembang sampai sekarang. Jadi, jujur, saya berharap bisa masuk ke final Piala AFF 2024, jelas Shin Tae-yong.